Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dari kelas IFB 1K S1 Informatika Universitas Mulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenal bahasa pemrograman. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman, yang kedua ada jenis-jenis bahasa pemrograman, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada gambar-gambar bahasa pemrograman. Kita masuk yang pertama itu ada bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Yang kedua itu ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan 4. Yang pertama itu ada PHP, yang kedua ada Python, yang ketiga ada Java, dan yang keempat ada C++. Jadi yang pertama adalah PHP. PHP itu adalah bahasa penulisan script open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website, atau yang disebut dengan web development, dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP adalah bagian yang dapat membuat website Anda menjadi lebih dinamis. Tidak hanya itu, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat berinteraksi langsung dengan database. Selanjutnya ada Python. Python itu adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform, dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode, dan merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things atau yang disebut dengan IoT. Selanjutnya itu ada Java. Java itu adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal dengan memiliki moto write once, run anywhere. Artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Terus ada C++. C++ ini adalah bahasa pemrograman komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C yang sudah ada. Sebagai bahasa yang berorientasi pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan mungkin kode untuk digunakan ulang, C++ dapat menurunkan biaya pengembangan. Selanjutnya ada yang ketiga ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan PHP ini, yang pertama kelebihan itu bersifat open source, yang kedua itu mudah dipelajari, yang ketiga mampu membuat web menjadi lebih dinamis, yang keempat itu program yang ringkas. Kekurangannya itu yang pertama mudah ditiru orang lain, yang kedua itu siapapun dapat membaca kode PHP, yang ketiga tidak ideal untuk pengalaman skala besar, dan terakhir PHP memiliki kelemahan security. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Python. Jadi kelebihan yang pertama itu bersifat open source, yang kedua fleksibel, yang ketiga mendukung IoT, yang keempat mudah dipelajari dan diaplikasikan. Terus kekurangannya itu yang pertama itu batasan kecepatannya lambat, yang kedua itu batasan desain, yang ketiga itu kurang populer untuk mobile application development, yang keempat itu tidak begitu mendukung multiprosesor, dan yang terakhir itu kurang ideal untuk memori intensitas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Java. Kelebihan yang pertama itu membuat aplikasi yang fleksibel, yang kedua itu memiliki library yang lengkap, yang ketiga berorientasi pada objek, yang keempat itu mirip dengan bahasa C++, yang kelima itu menulis coding yang lebih sederhana. Kekurangannya yang pertama itu membutuhkan memori yang banyak, yang kedua itu mudah didekompilasi, dan yang terakhir itu GUI kurang menarik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan C++. Jadi kelebihan pertama itu bahasa C++ ini tersedia hampir di semua jenis komputer. Terus yang kedua itu bersifat fleksibel, dan yang terakhir itu C++ itu dapat membuat aplikasi grafik prosesor kualitas tinggi. Kekurangannya banyak operator secara fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Yang kedua itu bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP. Yang ketiga itu termasuk dalam bahasa tingkat tinggi sehingga sulit dipahami. Dan yang terakhir itu bahasa C++ ini bersifat case sensitif. Selanjutnya ada yang keempat ini gambar dan bahasa pemrogramannya. Ya, ini gambar dari pemrograman PHP dan ini logo PHP-nya. Selanjutnya itu ada pemrograman Python.
Ini contoh pemrograman Python-nya, dan ini logo Python-nya. Terus selanjutnya ada ini pemrograman Java, dan ini logo Java-nya. Selanjutnya itu ada ini pemrograman C++, ini logonya. Nah, ini ada link referensinya. Oke. Itu tadi sedikit mengenal bahasa pemrograman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.